Halo selamat Butu, selamat sore. Berjumpa lagi dalam acara Bincang-Bincang Sore LPMP Provinsi Sulawesi Utara. Acara Bincang-Bincang Sore saat ini adalah merupakan salah satu program inovasi dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu program Baku Baking Pande, yang merupakan media untuk menginformasikan, mensosialisasikan, ataupun untuk saling sharing ilmu, ide, dan pendapat. Tidak hanya dari LPMP Provinsi Sulawesi Utara sendiri, namun dari stakeholder pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, seperti dinas pendidikan mungkin, atau dari sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, ataupun orang tua siswa. Baik sahabat mutu, bersama saya Leoni Menare, kita akan membahas masih tentang pembelajaran jarak jauh. Kalau episode sebelumnya, bintang tamu kita dari kepala sekolah, saat ini sudah hadir bersama kita narasumber atau pembicara yang sangat cantik, seorang guru dari SD Negeri 46 Manado. Ya. Selamat sore Ibu Silia Liando SPD. Selamat sore. Iya, apa kabar Ibu? Baik, luar biasa. Iya, luar biasa Ibu. Iya. Iya Ibu. Iya, saat ini Ibu, dan dalam acara Bincang-Bincang Sore saat ini, kita akan membahas masih tentang pembelajaran jarak jauh sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini. Namun saat ini kita akan melihat dari sisi seorang guru. Kalau minggu yang lalu atau episode yang lalu, kita sudah mengundang seorang kepala sekolah. Saat ini kita mengundang seorang guru untuk bincang-bincang tentang pembelajaran jarak jauh. Iya, baik Ibu Silia. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bersama Ibu, pembelajaran jarak jauh ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Mas Menteri Nadiem, di mana dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, karena adanya krisis kesehatan, sehingga kalau kata Mas Menteri, ini terpaksa, bukan yang diinginkan oleh pemerintah atau yang diinginkan oleh kita yakin dan saya yakin bahwa pasti mungkin ibu guru atau siswa-siswa tidak menginginkan sistem pembelajaran seperti ini. Benar Namun sekali. karena memang situasi yang memaksa kita untuk seperti ini, jadi akhirnya dikeluarkanlah kebijakan sistem pembelajaran jarak jauh. Iya. Baik Ibu, sebelumnya kalau boleh kita mencari tahu tentang Ibu Guru Silia sendiri. Ibu Guru dari SD Negeri 46 Manado, Ibu ya? Benar sekali. Iya, maaf sebelumnya Ibu kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu menjadi seorang guru? Saya menjadi seorang guru di angka tahun 2010. Jadi baru 10 tahun. Waduh, sudah 10 tahun Ibu ya. Iya, pengalaman sebagai seorang guru menghadapi peserta didik Ibu ya, di SD Negeri 46 Manado. Karakter yang berbeda-beda. Iya, betul sekali Ibu. 100 siswa yang kita jumpai akan bertemu dengan 100 karakter siswa. Iya, betul sekali Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, biasanya Ibu mengajar untuk mata pelajaran apa Bu di sekolah? Kalau SD itu mengajar semua bidang studi. Di semua tingkatan Ibu? Di semua tingkatan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kecuali misalnya ada sekolah itu yang punya guru bidang studi PJOK atau guru agama, tapi sekarang karena kekurangan guru sehingga ada juga wali kelas basicnya tidak belajar tentang olahraga, harus turun menjadi guru olahraga. Iya, betul jadi sekali. Untuk SD itu ya bagi kami bidang studi bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, SBDP, agama, PJOK. Iya. Jadi seorang guru SD dituntut bisa menguasai semua bidang studi untuk SD. Ibu ya. Iya Ibu. Jadi saat ini berbicara tentang pembelajaran jarak jauh. Apa pendapat Ibu tentang pembelajaran jauh saat ini? Baik, tapi sebelumnya Bu Leoni, saya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang telah memberikan saya kesempatan ada di tempat ini. Ini adalah hal yang luar biasa yang dibuat oleh LPMP. Ini program yang baru ya Bu ya? Iya, program yang baru. Itu berterima kasih karena ketika ada program ini memang
penting ada program-program seperti ini di masa pandemi COVID-19 ini. Karena ketika ada program yang seperti ini, maka pembelajaran nantinya yang seperti ini, pembelajaran jarak jauh akan lebih Iya. apa seperti itu. Kemudian ada hal yang akan didapat, hal yang baru akan didapat dari pembelajaran. Pengalaman baru juga Bu ya. Kalau Iya. ada yang seperti ini. Baik, saya akan menyampaikan ya pendapat saya tentang pembelajaran jarak jauh. Iya. Nah, ini adalah hal yang baru bagi dunia Betul pendidikan, sekali. ya. Ini ada hal yang baru bagi dunia pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk juga hal yang baru bagi peserta didik dan tenaga kependidikan. Mengapa saya mau katakan itu? Karena di masa pandemi COVID-19 ini, masa yang sulit bagi siswa, sulit juga bagi guru, bahkan sulit juga bagi orang tua ketika pembelajaran jarak jauh ini dilakukan. Karena pembelajaran jarak jauh ini adalah pembelajaran yang secara langsung terpisah dari pendidik. Peserta didik harus berpisah dengan pendidik. Iya. Nah, Tidak ada tatap muka tidak ya, ada Ibu? tatap muka Iya. yang biasanya harus berkumpul toh di sekolah, anak-anak bergaul dengan teman-teman mereka, Iya, tapi sekarang berinteraksi. mereka harus belajar di rumah. Belajar di rumah, yang bahasa kerennya orang itu daring. Iya. Ya, kalau orang tua lebih memahami itu daring, dalam jaringan. Iya. Nah, karena itu pembelajaran dalam jaringan ini memang dibutuhkan komitmen bersama, baik guru, orang tua, dan siswa. Ini 3 hal penting ini yang harus ditekankan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Jadi sekali lagi, pembelajaran jarak jauh ini adalah pembelajaran yang terpisah, yang memang situasi yang harus memisahkan itu, situasi pandemi COVID-19 yang harus memisahkan antara guru dan siswa untuk belajar. Iya, betul. Tetapi juga anak-anak memang diharapkan memang harus punya komitmen untuk memang belajar di rumah, karena ini memang sudah disampaikan harus belajar di rumah, didampingi oleh orang tua, seperti itu. Iya, seperti yang Ibu katakan, tentunya banyak faktor yang harus saling mendukung Ibu ya, Iya. antara guru, orang tua, terutama anak didik, siswa ya Ibu. Iya. Jadi kayaknya memang perlu sinergi antara sinergi pihak antara sekolah, apalagi selama orang ini tua, guru, bahkan juga tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ada. Iya, betul Iya. sekali, itu sebagai Jadi faktor elemen-elemen itu sangat penting dalam membangun hubungan. Bagaimana ini anak-anak memang cerdas, bukan karena ya sekarang banyak sekali pengalaman Bu, ketika pembelajaran jarak jauh ini dilakukan, ada hal-hal yang yang bagi kami sebagai guru ya sangat prihatin. Iya. Karena juga memang ada orang tua yang tidak bersama-sama dengan anak-anak, dan karena itu penting jika ada masyarakat di lingkungan sekitar yang sama-sama bekerja sama dalam hal ini. Berarti itu termasuk beberapa atau mungkin salah satu kendala-kendala dalam sistem PJJ Ibu ya. Benar. Iya, kalau begitu kira-kira bagaimana cara Ibu sebagai guru ataupun mungkin kepala sekolah di sekolahnya Ibu untuk dalam mengatasi kendala-kendala seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi sebenarnya bicara kendala itu banyak sekali dalam pembelajaran jarak jauh ini. Apalagi masih baru ya Ibu, ini pengalaman baru. Ini kan hal yang baru. Ini kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini sejak bulan Maret. Sejak bulan Maret, tanggal saya tidak lupa itu. Tanggal 14 itu hari Sabtu sudah disampaikan ya, disampaikan lewat media elektronik bahwa ini ada virus yang sangat mengguncang dunia, dan ini bukan virus cuma terjadi di Indonesia, tetapi ini mendunia. Dan karena itu ketika tanggal 14 itu sudah ada anjuran tidak ada lagi perkumpulan sekolah ditutup dan lain sebagainya. Waktu itu kami merasa, waduh, apa yang akan dilakukan bagi kami sebagai tenaga kependidikan ya? Apa yang nantinya akan dilakukan ketika
ditutup sekolah, anak-anak Iya. mau jadi apa? Karena beban moral juga bagi kami sebagai guru. Iya, Nah, betul sekali. karena itu memang seperti Menteri Pendidikan Pak Nadim. Mas Mas Menteri, Mas Nadim. Menteri menyampaikan bahwa dalam pembelajaran jarak jauh ini akan ada segumpal kesulitan-kesulitan yang akan dialami Iya, betul. oleh pendidikan, dalam hal ini baik tenaga kependidikan maupun peserta didik. Nah, salah satunya adalah jaringan. Ya, salah satunya adalah jaringan. Kemudian HP. Iya. Tidak ada HP Android untuk anak-anak. Kemudian ketika kami menghadapi ini, memang benar apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri ini, memang itu yang terjadi di lapangan. Sehingga mengakibatkan kami sebagai guru ada juga saat-saat kami kewalahan untuk menghadapi kendala-kendala ini. Sudah memberikan tugas, tetapi kok anaknya tidak merespon. Tidak merespon. Ternyata jaringannya tidak bagus. Ada orang tua yang menyampaikan, Bu, kami ini di gunung, jaringannya tidak ada. Kemudian, Bu, ada HP, tapi tidak ada uang untuk membeli kuota dan lain sebagainya. Bu, ada HP, tapi saya sebagai kepala keluarga, Bapak harus membawa HP untuk bekerja dan lain sebagainya. Itu kendala-kendala yang kami dapati ketika pembelajaran jarak jauh ini. Seperti itu. Berarti kalau misalnya sudah didapat kendala-kendala seperti itu, kira-kira dari sekolahnya Ibu, adakah yang dilakukan dalam menanggulangi, misalnya kalau episode sebelumnya memang sudah dibicarakan juga di bincang-bincang dengan kepala sekolah tentang penggunaan dana BOS untuk penggantian, untuk pembelian pulsa untuk anak-anak mungkin, atau guru atau orang tua, atau untuk keperluan TIK di sekolah. Apakah di sekolahnya Ibu juga seperti itu? Atau kalau di sekolah kami ada kebijakan dari kepala sekolah, diambil dari dana BOS. Bagaimana supaya memang ada hal yang diberikan oleh sekolah untuk peserta didik. Contoh, membeli masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Kalau pulsa, ada juga anak-anak yang mendapatkan pulsa, tetapi tidak semua. Karena melihat kalau anggaran semuanya dibelikan mungkin pulsa, mungkin tidak cukup. Sehingga di tahap yang lalu itu, kebijakan kepala sekolah memberikan pulsa kepada anak-anak yang kurang mampu. Tetapi sesuai kebutuhannya, sesuai Ibu, kebutuhan. Ya, betul. Tetapi itu pun kami data. Misalnya saya mengajar kelas 6, Bu. Saya mengajar kelas 6. Di kelas 6 itu saya mengambil data anak-anak siapa yang tidak mampu untuk membeli pulsa. Nanti akan disediakan. Semua yang menyampaikan saya tidak mampu, tetapi ketika melihat dari segi ekonominya anak-anak, kami melihat bahwa yang ini yang bisa, yang ini bisa, dan yang ini bisa, seperti itu. Kemudian ketika kami mendapati kendala itu, ada langkah-langkah yang kami ambil dari mengatasi kendala itu, mengatasi masalah itu, mengatasi kesulitan itu. Yang kami ambil adalah, kalau sekarang kan daring dan luring, dalam jaringan dan luar jaringan. Ada yang kami ambil dengan mengunjungi anak-anak di rumah yang tidak ada HP, yang tidak ada HP Android, yang belum mampu membeli pulsa atau membeli data. Jaringannya orang bilang ini jaringan lalot, jaringan tidak memuaskan, sementara belajar putus dan lain sebagainya. Kami kunjungi dengan memberikan bahan ajar, memberikan materi, dan kami bagikan buku untuk anak-anak tersebut. Tetapi juga dalam situasi hati yang was-was, dalam situasi yang was-was, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, ini. Jadi ketika kami ada di sana, kami pun mengambil jarak. Tetap patuhi protokol kesehatan, peraturan yang ada. Mengambil jarak
Kemudian ketika kami memberikan tugas, kami tidak menunggu tugas itu selesai. Jadi ada waktu yang kami sampaikan kepada anak-anak, nanti ibu balik hasil kerja anak-anak, nanti ibu kembali lagi, misalnya besoknya ibu akan kembali mengambil hasil kerja anak-anak. Karena mengapa? Kalau kami tetap ada di sana, menunggu di sana, maka yang akan terjadi tetap akan ada perkumpulan-perkumpulan. Iya, betul sekali. Ya, seperti itu. Ataupun misalnya jarak rumah ini terlalu jauh, kami mengambil beberapa anak, 5 anak untuk ada di satu tempat, tetapi jaraknya tetap jauh, tidak tetap ikut protokol protokol kesehatan. Sehingga solusinya seperti itu. Jadi kami kunjungi anak-anak, memberikan bahan ajar, memberikan buku, dan memberikan materi. Sedikit menjelaskan, ketika kami menjelaskan, ya kami pulang dan menunggu hasil dari anak-anak. Besoknya kami kembali lagi. Itu yang kami ambil, langkah yang kami ambil dalam pembelajaran jarak jauh ini ketika kami menghadapi atau menemukan kesulitan-kesulitan bagi anak-anak. Karena begini, ketika kami menemukan kesulitan, ada anak yang memang jaringannya ada pulsa, ada data, tapi jaringan tidak bagus. Dalam pembelajaran ini kan yang kami tampilkan bukan cuma sekedar kami menampilkan bahan ajar, tetapi yang kami tampilkan di situ adalah video. Paling banyak itu video pembelajaran. Video pembelajaran di dalamnya kami menjelaskan tentang materi yang anak-anak akan ikuti, seperti itu. Atau audio, lewat audio. Nah, di video itu mereka baru buka, katanya Bu sudah tidak bisa dibuka lagi. Nah itu, sehingga itu yang kami ambil tadi, tidak perlu lagi video, kami langsung kunjungi anak-anak. Iya, karena ada saja Bu ya kadang masalah-masalah teknis dalam hal jaringan ataupun biasanya dalam jaringan sih yang membuat kadang tidak bisa dibuka lah videonya atau misalnya tidak terkirim atau gimana Ibu ya. Terus Ibu mengingat sekarang kan mungkin sementara berlangsung penilaian tengah semester ya rata-rata. Soalnya kebetulan anak saya di rumah memang sementara swasta ya. Iya. Bagaimana kira-kira Ibu sebagai guru melakukan evaluasi pembelajaran jarak jauh saat sedang berlangsung penilaian tengah semester seperti saat ini? Ini sebetulnya hal yang sulit bagi kami sebagai peserta didik. Mengapa saya katakan ini hal yang sulit bagi kami sebagai peserta didik? Karena pembelajaran jarak jauh ini adalah pembelajaran yang menurut kami menilai secara ikatan emosional. Karena anak ini rajin, anak ini ya seperti itu. Nah, dalam evaluasi dari bulan Maret sampai bulan September ini, mulai dari bulan Maret itu, karena begini, SD kan mengacu pada tema. Nah, satu tema itu untuk kelas tinggi ya, satu tema itu dia menghasilkan 3 subtema. Dalam satu subtema dia menghasilkan 6 pembelajaran. Nah, setiap satu subtema berakhir, maka diwajibkan, kalau di sekolah ya, maka diwajibkan anak-anak mengikuti penilaian harian. Dan cara kami mengevaluasi ini, kalau di sekolah ada tatap muka di sekolah, tetap ada soal yang kami berikan kepada anak-anak dan anak-anak menjawab. Nah, ini beda ketika kami mengevaluasi di penilaian harian ini, satu subtema habis, kami melakukan Zoom. Tatap muka lewat Zoom. Tatap muka lewat Google Meet. Ada aplikasi yang kami gunakan. Kalau di sekolah kami seperti itu. Tapi di Kota Manado ini sebagian besar juga seperti itu. Ya. Maka kami menggunakan ini, aplikasi Zoom, untuk bertanya kepada anak-anak. Tetapi evaluasinya tidak seperti biasa. Tidak seperti biasa, mengapa? Biasa kan soal yang kami berikan. Tetapi kalau saya mengevaluasi satu subtema itu dengan menyampaikan kepada anak-anak, bertanya kepada anak-anak ketika tatap muka. 10 orang yang muncul dalam Zoom itu, saya hanya menyampaikan adakah anak-anak di sini
yang yang mengikuti pembelajaran satu subtema dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6, yang tahu materi itu disampaikan sekarang. Jadi tidak ada soal yang saya sampaikan. Jadi anak-anak hanya menyampaikan materi yang mereka ikuti selama satu subtema. Jadi kalau mau hitung itu 6 hari pembelajaran. Misalnya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin. Sabtu tidak lagi kan? Jumat, Senin. Ini 6 pembelajaran ini tolong disampaikan kepada ibu. Materi apa yang anak-anak dapati dalam 6 pembelajaran ini? Seperti itu. Kalau kami memberikan kalau saya memberikan evaluasi kepada anak-anak dalam penilaian harian. Nah, sekarang ketika dalam penilaian tengah semester ini selesai, kalau di negeri sudah selesai, Bu. Sudah selesai, tinggal swasta kayaknya sekarang ya sementara berjalan. Nah, di negeri ini biasanya kalau kelas 6 itu, kelas tinggi itu soalnya kalau penilaian tengah semester itu 30 sampai 35 nomor. Nah, di penilaian tengah semester ini, kami hanya mengambil satu subtema itu, dalam satu subtema itu dia akan menghasilkan semua muatan pelajaran, semua mata pelajaran dalam satu subtema itu. Sehingga kami hanya mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia 2 nomor, PKN 2 nomor, dan seterusnya. Mengambil dalam satu subtema. Kemudian soal berikut lagi, subtema 2. Seperti itu langkah yang kami subtema evaluasi. digabung, Bu, ya, mata pelajarannya. Jadi seperti itu. Karena begini, kalaupun kami akan memberikan seperti biasanya, penilaian tengah semester, evaluasi yang seperti biasanya kami lakukan di sekolah, ini akan memberatkan siswa dan memberatkan orang tua. Iya, betul. Iya, memberatkan siswa dan memberatkan orang tua. Karena ada orang tua yang memang sudah banyak mengeluh. Bu, kami tidak terlalu paham dengan ini. Ya, kami juga sebagai guru sangat berterima kasih kepada orang tua yang selama ini memberikan pendampingan kepada anak-anak. Bahkan orang tua lah yang telah membantu kami sebagai guru. Dan karena itu kami sangat-sangat bekerja sama dengan orang tua. Nah, ketika dalam PTS ini, yang akan mendampingi anak-anak adalah orang tua. Dan ketika ada soal, Bu, ini soal ini rupa terlalu sulit. Ada yang seperti itu. Saya mau bercerita sedikit di sini, Bu, tentang masalah PTS. Ada orang tua yang memang curhat kepada kami sebagai guru. Sampai menangis, Bu. Sampai menangis. Dia merasa sedih karena orang tua ini merasa sedih karena anaknya didampingi oleh kakaknya. Beda kan orang tua mendampingi dan kakak mendampingi ketika anak belajar. Beda. Nah, orang tua di sini ketika mendampingi ya ada perhatian, ada kasih sayang dan lain sebagainya. Beda Tetapi dengan kakaknya ketika mungkin. kakak ini mengejar dan memaksa anak ini supaya selesai. Ayo kamu selesai. Kamu tidak akan mendapatkan nilai. Kata ibu seperti itu tadi. Itu terjadi ketika saya memberikan evaluasi dalam penilaian harian di satu subtema. Saya menyampaikan begini. Anak-anak silahkan bercerita di sini materi apa yang anak-anak dapati selama satu subtema. Silakan cerita apa saja. Kalau tidak bercerita berarti nilainya tidak ada. Kakaknya menyampaikan tidak ada nilai. Kalau kamu tidak menyampaikan materi, kamu tidak ada nilai. Ayo, ini anak tidak mampu. Ada paksaan dari dia tidak mampu sehingga malamnya dia menangis sampai pagi. Kata dari ini ibu menyampaikan curhat seperti itu. Saya pengaruh sampai ke mungkin ke psikis anaknya kadang ya, Bu. Iya benar. Karena itu memang sangat penting memang sinergi dari guru, kepala sekolah, guru dan orang tua. Iya, betul. Karena ini penting. Jadi itu. Memang penilaian tengah semester ini sekali lagi sulit juga bagi kami sebagai guru memberikan nilai yang objektif untuk anak-anak. Jadi seperti itu cara kami mengevaluasi anak-anak.
Iya, terima kasih Ibu. Berarti itu sudah termasuk, kita sudah mendengar mungkin sebagian kiat-kiat dari Ibu Iya, ya iya, dalam menanggapi iya, proses pembelajaran jarak jauh yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia, bahkan iya, karena pandemi ini sudah mungkin sampai di seluruh dunia, dan iya, begitu pula dirasakan di Indonesia, di iya. negara kita Mungkin ini. satu lagi Bu ya, Iya. kiat-kiat kami sebagai guru salah satu memberikan semangat untuk anak-anak. Oh Iya, iya. ketika dalam pembelajaran, bagaimana supaya ini anak-anak semangat, kami harus melakukan satu hal yang membuat mereka senang dan mereka enjoy melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Jadi semangat dan mempersiapkan bahan ajar yang maksimal untuk mereka. Iya, luar biasa sekali ya, karena memang karena saya juga sebagai orang tua punya anak SD Bu di Oh rumah. iya, Memang terus terang pengalaman baru Bu ya, karena iya, biasanya mungkin orang tua tinggal mempercayakan anaknya biasanya kalau untuk pendidikan ke sekolah. oh iya, Terus dihadapkan dengan situasi saat ini memang lumayan sulit Ibu ya, iya, tapi iya, mau tidak mau harus kita jalani. iya, Tentunya seperti yang Ibu bilang harus ada sinergi dengan antara iya, orang tua, dengan sekolah, dengan ibu guru, bahkan pun dengan kepala sekolah juga Ibu ya. Iya, baik Ibu. Em, ini saya mau bertanya-bertanya sedikit tentang Ibu. Karena pas kemarin, pas diberitahu kita akan kedatangan narasumber seorang guru dari SD 46 Manado, akhirnya sedikit-sedikit tim kami mencari tahu. iya, sedikit-sedikit mencari tahu tentang Ibu, dan Iya, pas melihat sosial media dari Ibu, iya. ternyata kita lihat Ibu sangat aktif sekali akhir-akhir ini dalam program Ibu Pertiwi Memanggil Oh dari iya, RRI dari Manado, Ibu Radio ya. Republik Indonesia Iya, Manado. Iya iya benar. kami lihat, waduh Ibu ternyata aktif sekali sebagai Iya, guru, bahkan mungkin sebagai penyusun jadwal ya Bu. iya, iya benar. Kami baca juga dari sosial medianya Ibu. Baik Ibu, bisakah Ibu menceritakan sedikit pengalaman Ibu tentang memberikan materi atau pengalaman dalam program Ibu Pertiwi Memanggil di RRI Manado, Ibu? Iya. Baik, ini adalah hal yang baru lagi, Bu. Oh, iya. Ketika kami ada di Radio Republik Indonesia, ketika kami diberikan jadwal, aduh, seperti apa ya nantinya, seperti itu. Tapi ketika memang kami mempersiapkan materi dengan maksimal, ketika kami tampil, enak juga. Anak-anak mengikuti pelajaran lewat RRI dengan baik. Mengapa? Karena ketika kami memberikan tugas, banyak sekali respon dari anak-anak Wah, bertanya. responnya baik Ibu ya dari Responnya luar biasa. iya. Anak-anak bertanya, anak-anak eh, apa m- apa memberikan jawaban Oh. dari soal yang kami berikan. Jadi Oh. seperti itu. Dan pengalaman kami ketika kami ada di sana memperkuat juga kami sebagai guru-guru yang ada di Kota Manado, karena ini sebetulnya jadwal untuk guru-guru, Oh. guru-guru yang ada di Kota Manado. Kota Manado, Ibu. Jadwal untuk guru-guru yang ada di Kota Manado untuk memberikan materi. Materi yang diberikan di Radio Republik Indonesia itu adalah materi tentang contoh hari ini materi tema 1 subtema 2 pembelajaran 3. Itu yang akan diberikan di Radio Republik Indonesia. Pembelajaran yang sementara berlangsung. Oh. Pembelajaran yang sementara berlangsung, sehingga pembelajaran yang diberikan di RRI itu tidak apa ya, tidak, bukan saya mau sampaikan tidak ada artinya untuk anak-anak, tetapi ini pembelajaran yang memang sangat berguna untuk anak-anak karena mereka mengikuti secara terus-menerus berkesinambungan di pembelajaran RRI. Selain pembelajaran RRI yang kami berikan juga, ada pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru, oleh wali kelas yang ada. Jadi ada jam ketika kami memberikan materi di RRI, ada jam untuk RRI itu dari jam 11 sampai jam 12. Di bawah jam 11 itu silahkan anak-anak mengikuti pelajaran dari wali kelas yang ada. Apakah materinya Bu itu maksudnya bersambung atau berkelanjutan antara yang di RRI dengan yang diberikan oleh Guru, oleh wali kelas di sekolah. Jadi ketika pembelajaran, misalnya pembelajaran 1 di RRI, pembelajaran 1 juga itu untuk semua yang ada di sekolah. di sekolah? Besoknya pembelajaran 2.
Oh, Jadi seperti berkesinambungan seperti itu. Oh, seperti itu Ibu Iya. ya. Sejak kapan Ibu mulai aktif di Sejak materi RRI? bulan Juni. Bulan Juni. Bulan Oh, Juni. berarti pas masa pandemi Di ini masa Ibu ya? pandemik ini. Iya. Ini program memang Program dari memang RRI bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. Iya. Mereka membuat program itu karena ternyata ketika ada program itu memang sangat sangat bagus dan dukungan dari semua pihak itu luar biasa. Responnya juga luar biasa. Responnya juga luar biasa. Pertanyaan ketika kami memberikan materi bukan cuma untuk anak-anak Kota Manado yang bertanya, tapi juga ada dari Minahasa, dari Minut. Kalau kemarin saya memberikan materi dari Minahasa, dari Kawangkoan bertanya, dari mana lagi ya? Dari Minut bertanya. Manado tidak ada yang bertanya, tetapi luar biasa Ibu ya dari. Memang respon yang luar biasa. Itu kerjasama yang terjadi antara RRI dan Dinas Pendidikan. Oke, iya baik sahabat mutu, kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Silia Liando SPD tentang pembelajaran jarak jauh, tentang pengalaman Ibu dalam pembelajaran jarak jauh ini di masa pandemi COVID-19. Bahkan Ibu Silia juga sudah menceritakan kiat-kiat yang ibu guru bahkan sekolah ibu lakukan di masa pandemi ini dalam sistem pembelajaran jarak jauh, dan tentunya kiranya ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama Ibu ya, karena memang pendidikan saat ini sedang menghadapi krisis kesehatan pandemi ini, dan akhirnya harus menempuh sistem pembelajaran jarak jauh seperti ini. Terima kasih kepada Ibu Guru Silia Liando SPD yang sudah menjadi pembicara dalam acara Bincang-Bincang Sore LPMP Sulut saat ini atas nama Kepala LPMP Sulut. Bahkan semuanya mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Semoga sukses selalu Ibu ke depannya. Amin. Sama-sama juga LPMP semakin sukses. Iya, amin. Terima kasih. Dan baik sahabat mutu, demikianlah acara Bincang-Bincang Sore dalam program Baku Baking Pande edisi hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020, dan kami mohon maaf sebelumnya apabila ada kekeliruan atau salah-salah kata yang kami ucapkan, dan salam sehat untuk kita semua dan sampai berjumpa di episode yang selanjutnya. Terima kasih.